beberapa waktu yang lalu itu ada pengaduan dari masyarakat, dan ini ada di dapil saya dan ada di beberapa wilayah lain yang masyarakat ini tiba-tiba kaget ketika kemarin-kemarin mereka sebagai peserta BPJS, kemudian ketika berobat ini kartunya nonaktif. Penonaktifan karena beban pembiayaan BPJS sebesar 622.000 lebih masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta BPJS dari anggaran provinsi ini dihentikan. Ini dihentikan, maka akhirnya per 1 Januari kepesertaan BPJS-nya nonaktif. Yang perempuan pinggir, di belakang. Selain kami dari Jampes Home mengatakan bahwa sehat itu mahal, tetapi apabila kalian sakit, maka itu lebih mahal lagi, kawan-kawan. Pak Denny, apa kabar? Iya, alhamdulillah kabar baik, Mbak. Oh, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Saya jadinya kalau Pak begini berasa gimana ya? Mas gitu ya, Mas? Iya, boleh. Gimana, Mas? Kegiatannya ini, Mas? Ya, alhamdulillah kita rutin lah, agenda-agenda rutin kedewanan, agenda rutin partai, ya jalan rutin aja sih. Dan ini memang di awal tahun udah mulai kencang lagi, sibuk lagi. Pasca pandemi yang alhamdulillah sekarang trennya menurun. Kemarin yang ditakutkan Desember Omikron alhamdulillah tidak terjadi yang ledakan begitu gede. Ya, kita sekarang ya pelan-pelan kembali normal lah kegiatan Aman kita. ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi kemarin sibuk banget ya, Mas Denny ya? Waktu pandemi awal-awal tuh, Mas? Ya, jadi terkait dengan pandemi khususnya ketika puncak gelombang 2 itu mungkin yang kemudian sangat sibuk karena saya di Komisi E yang kebetulan juga ngurusin kesehatan ya. Jadi banyak sekali kemudian masyarakat yang mengalami pandemi itu sakit. Ini dengan load pasien yang begitu banyak, rumah sakit semua penuh. Kami juga alhamdulillah di awal juga sudah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian ada membuat rumah sakit darurat, ada pemerintah Kota Surabaya juga buat rumah sakit darurat. Jadi ya sambil jalan dan berproses, memang kemarin ya plus minus, tapi alhamdulillah kita termasuk orang-orang terseleksi yang lolos dari pandemi. Ini alhamdulillah sekali ya. Kita masih bisa menghirup udara. Iya. Ya meskipun sekarang masih harus pakai masker. Jadi alhamdulillah banget masih diberi kesempatan untuk sehat gitu. Alhamdulillah, Ya. betul. Iya. Kok berasa sibuk banget gitu ya? Apakah memang tugas di anggota DPRD provinsi, khususnya Komisi E nih? Iya. Ya, jadi kalau saya pribadi ya sebenarnya saya juga selain anggota DPRD Komisi E DPRD Jawa Timur, saya juga kebetulan juga dapat tugas di partai sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD PD Perjuangan Jawa Timur. Jadi 2019, 2020 bahkan 2021 ketika proses pilkada kemudian pas juga momennya dengan pandemi ini ya luar biasa sibuk sih. Dan memang kami juga ya ketika anggota dewan ya tugas yang diberikan kepada kita dipilih rakyat juga, kita punya 3 fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan ini menjadi ya kegiatan rutin kami selain rapat-rapat di kantor, baik rapat komisi maupun rapat paripurna ataupun rapat hearing dengan OPD. Kita juga ada kunker, kunjungan kerja. Kemarin karena posisi pandemi kita tidak terlalu jauh, kita berdiskusi atau sharing dengan kawan-kawan yang cukup dekat terjangkau darat, karena kemarin juga masih banyak kawan-kawan yang takut naik pesawat karena ya pandemi ini memang merubah semuanya, tapi ya mau nggak mau kita harus melalui, dan alhamdulillah ini trennya sudah menurun. Semoga tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya, Omikron bisa segera teratasi lah. Ini juga posisi yang sulit ya, dalam artian kita sendiri merasakan bahwa pandemi yang ya ketika banyak orang awal-awal memprediksi hanya mungkin setahun, tapi kemudian sampai hari ini masih kita merasakan dampaknya, ya kita harus
harus kemudian memang mau nggak mau memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat juga. Ini demi kebaikan bersama. Tapi juga kita juga harus memaklumi juga masyarakat yang jenuh ya, jenuh di rumah, kemudian anak sekolah yang kemudian daring. Ini juga, kebetulan saya juga punya anak-anak kecil ya, jadi ini baru kita merasakan beratnya tugas seorang guru ini. Alhamdulillah kita sekarang merasakan ya ketika kita bagaimana mendampingi anak kita sekolah. 2 tahun loh. Iya, 2 tahun loh, ya. bayangkan, dan itu anak satu dan anak sendiri. Bayangkan kalau seorang guru ya, makanya betul sekali guru ini pahlawan tanpa tanda jasa, ini luar biasa karena yang dididik anaknya orang dan banyak. Nah bayangkan, kita kan sehari-hari didik anak aja, wah kadang sampai ada yang hitungannya anak berantem sama orang tua gara-gara sekolah. Itu kendalanya lagi juga selain itu kan kalau Iya. daring itu sering ada keluhan itu mungkin koneksi. Iya. Nah, ya kan, kesabaran, Iya. ketelatenan. Ya, makanya kalau kami sendiri terus terang kemarin juga mendorong ada kemudian membantu untuk kuota. Kami juga di daerah-daerah, khususnya kalau saya sendiri memang saya dapilnya kan jauh ya, dapilnya di pedesaan. Ini beberapa juga susah sinyal, kayak di Pacitan, kayak di Trenggalek, di Magetan, di Ngawi, Ponorogo, beberapa wilayah yang susah ya kami ya mau nggak mau juga harus membantu terkait dengan kuota. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kita juga swadaya untuk kemudian proses belajar mengajar ini bisa berjalan. Tapi ya apalah, ini memang tidak ada satupun segmen, tidak ada satupun orang yang tidak merasakan dampak pandemi. Tapi ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa memang keadaan ini sudah mulai tidak baik-baik saja. Jadi kita harus mulai juga menjaga protokol kesehatan tetap, ya masker, sering cuci tangan, itu juga harus kemudian tetap dibiasakan dan menjadi kebiasaan baik kita lah. Memulai sesuatu dengan mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan, juga memakai masker, ini juga harus terus lah. Mas, oke. Kalau untuk kewajiban dan wewenang dari anggota DPRD provinsi ini khususnya Komisi E sendiri itu apa ya, Mas? Ya, kalau komisi sebenarnya untuk seluruh anggota dewan punya 3 fungsi tadi ya, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi legislasi. Nah, ini semua berjalan sama dengan koridor dan ruangnya sendiri-sendiri lah. Kami di Komisi E memang mitra kami cukup banyak karena ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pemuda olahraga, ada kemudian sosial, tenaga kerja. Jadi ruang lingkup kami memang sangat luas. Komisi E memang paling banyak mitranya, dengan OPD paling banyak. Jadi ya mau nggak mau harus sibuk, mau nggak mau ya harus melaksanakan tugas ya. Kalau tidak sibuk, ya jadi apapun keluhannya. Jadi komisi ini tumpuannya mau urusan sosial ke Komisi E, mau urusan kesehatan Komisi E, urusan pendidikan Komisi E, urusan olahraga pemuda juga kita. Tapi ya ini harus menjadi tugas kita, mau nggak mau harus kita lakukan ya. Kalau selama kita melakukan dengan enjoy ya nggak kerasa juga sih, nyaman-nyaman aja sih. Oke, tapi roadshow begitu nggak ada kekhawatiran nggak sih? Misalnya kan harus balik kumpul dengan keluarga kembali. Sedangkan situasi sekarang ini kita belum dikatakan kondusif banget gitu kan. Ya, jadi memang ini juga terjadi juga di kami dari anggota komisi ini sudah ada, mohon maaf, ada beberapa yang memang kemarin ya meninggal karena COVID juga, ada juga ya. Ini memang ya takdir lah, kalau itu memang garis tangan dan takdir kita tidak tahu, tapi ya tetap kita harus menjaga kesehatan. Kalau saya secara pribadi memang sebelum masuk rumah atau sebelum ketemu dengan keluarga ya baju ganti, mandi, baru boleh beraktivitas. Ya kita sendirilah yang bisa jaga untuk kemudian menjauhkan diri kita maupun keluarga dari pandemi ini, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sudah kita temui atau yang telah kita temui, kondisinya seperti apa, baik udaranya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Ya kita sendiri yang harus jaga. Itu tugas keliling loh Mas Denny. Iya. Dari kota ke kota, kabupaten iya, gitu kan. Bahkan luar provinsi juga. Kalau dulu sebelum pandemi kita juga kadang beberapa kali juga sampai studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri, tapi karena pandemi kita tidak melakukan itu karena anggaran juga besar, kita refocusing untuk kebutuhan masyarakat, tapi keliling per daerah untuk kemudian kami bisa terus dekat dengan rakyat, kita bisa mendengar aspirasi masyarakat yang mau nggak mau harus dilakukan. Kalau nggak mau melakukan itu jangan jadi anggota dewan. Jadi ternyata bukan suka aja, ada dukanya juga kan ya Mas ya? Suka duka, ya? Nah, kalau kita jalanin enjoy jadi suka semua kok. Karena kita udah terbiasa bertemu dengan banyak orang, kita bersosialisasi, kemudian ada rasa
apa ya, kalau saya sendiri ada ngerasa hal yang beda ketika bisa kemudian membantu orang atau membantu masyarakat. Itu ada kepuasan tersendiri sih kalau bagi saya, bagaimana kemudian kita punya peran, kita punya fungsi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di dapil saya ya, konstituen saya ini menjadi suatu apresiasi sendirilah. Mas, tapi tadi ngobrol-ngobrol soal untuk kewajiban dan wewenang juga ya, Mas Denny. Ada beberapa hal tuh Mas, kayak yang terjadi ya barusan ini kan ada orasi dari demo buruh terkait untuk BPJS Kesehatan. Itu kan Mas Denny juga yang nantinya membantu untuk handle itu. Seperti apa Mas? Ya, sebenarnya kalau saya secara pribadi sih tidak hanya saya, tapi kami kerja kolektif. Tapi memang kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada pengaduan dari masyarakat, dan ini ada di dapil saya dan ada di beberapa wilayah lain yang masyarakat itu tiba-tiba kaget. Ketika kemarin-kemarin mereka sebagai peserta BPJS, kemudian ketika berobat, ini kartunya nonaktif, nggak aktif, nggak bisa digunakan. Nah, ternyata masuk banyak keluhan masuk. Saya coba cross check ke BPJS, ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Sosial, bahkan saya koordinasi langsung juga dengan Pak Wagub kemarin, alhamdulillah bisa kontak. Dan ini memang ada kemudian nonaktifan karena beban pembiayaan BPJS sebesar 622.000 lebih masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta BPJS dari anggaran provinsi ini dihentikan. Maka akhirnya per 1 Januari kepesertaan BPJS-nya nonaktif. Nah, ini kemudian saya mencoba menyuarakan ini. Kemarin beberapa media juga sempat kontak saya sampaikan, dan ternyata ini gayung bersambut. Wah, akhirnya teman-teman sudah sampaikan sebenarnya kawan-kawan peserta aksi. Saya sampaikan, jangan aksi lah, kita ketemu, kita diskusi, kemudian mencari solusi. Nah, mereka udah siap. Ya udahlah kalau gitu, tapi tetaplah saya temui. Nah, tadi beberapa koordinator aksi ketemu dengan saya bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian Bapeda, BPJS, sampai juga dengan Dinas Ketenagakerjaan. Kita berdiskusi mencari solusi, dan alhamdulillah hasil pertemuan tadi akan dibawa dan didorong di rapat di Pemprov hari ini juga untuk kemudian ini menjadi solusi. Solusi pertama terkait dengan 622.000 peserta BPJS yang nonaktif. Yang pertama akan disisir dan bahkan sudah disisir untuk kemudian ini dibebankan pembiayaannya ke kabupaten kota. Nah, belum seluruhnya disisir, sudah ketemu 120.000 lebih peserta yang bisa di-cover oleh kabupaten. Nah, masih ada, kalau 622 kita hitungan matematis, masih ada 500. Nah, 500 akan disisir lagi kabupaten mana yang mampu melakukan pembiayaan. Itu yang pertama. Berikutnya, yang tidak tercover oleh pembiayaan kabupaten kota, maka akan dibiayai oleh dimasukkan ke slot anggaran JKN. Jadi ini untuk pusat. Jadi masuk KIS pusat, Kartu Indonesia Sehat pusat. Nah, pembiayaan di sana karena masih ada, kemarin setelah validasi masih ada kurang lebih slot 800.000 slot yang belum terisi, ini bisa didorong di sana. Nah, ini solusi jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya ini yang tadi sempat menjadi perdebatan ketika masyarakat yang hari ini non aktif BPJS-nya kemudian membutuhkan perawatan. Ini bagaimana? Karena proses masuknya kepesertaan BPJS tidak bisa kemudian dalam waktu hitungan jam, ini perlu proses. Nah, tadi kami juga bersepakat mendorong untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur di case-case seperti ini harus men-take over dulu. Jadi kami berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa men-take over khususnya peserta BPJS yang hari ini membutuhkan pengobatan atau pelayanan rumah sakit. Nah, ini alhamdulillah rapat nanti di bawah disampaikan, semoga juga pemerintah provinsi bisa kemudian segera mensepakati ini menjadi sebuah kesepakatan dan aturan yang memang nanti bisa dijalankan. Jadi solusinya sudah alhamdulillah. Kami juga ya kalau di Dewan itu juga kalau memang yang baik ya kita katakan baik, yang memang perlu dikritisi ya kita kritisi. Alhamdulillah respon Pemprov hari ini baik dalam case BPJS ini baik, merespon dengan cepat. Semoga ini bisa segera kemudian menjadi solusi yang bisa dijalankan agar masyarakat segera bisa menikmati layanan BPJS Kesehatan. Itu kira-kira untuk eksekusinya sendiri kapan ya Mas rencananya? Eksekusi untuk proses pendataan, validasi di kabupaten dan provinsi berjalan, di pusat berjalan. Tapi untuk yang solusi jangka pendeknya
siang ini dirapatkan dan kami besok Komisi E memanggil dinas terkait, Pemprov bersama dinas terkait untuk kemudian menanyakan hasil koordinasinya seperti apa. Semoga saran kami atau solusi yang tadi kita diskusikan bersama bisa segera menjadi keputusan. Harapan saya besok udah clear lah. Harusnya udah clear. Karena kan ya mengingat itu kan banyak sekali, Mas. Iya, lebih dari 1,5 juta masyarakat. Kesehatan dan pendidikan ini kan vital ya, dan ini menjadi prioritas harusnya sebagai suatu fokus dari pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah provinsi untuk kemudian bisa menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakatnya. Satu lagi nih Mas Dini. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda penerus bangsa, khususnya yang lagi nonton di situasi pandemik ini kan banyak sekali curhatan-curhatan nih Mas. Ya, untuk kawan-kawan boys semuanya, terus semangat dalam melakukan segala sesuatu, dan boleh saya mengutip kutipan dari Bung Karno, Karmane Vadikaratsu Mapale Sukadacana. Lakukan tugas dan kewajibanmu sebaik-baiknya tanpa menghitung akibatnya. Karena apabila bukan kamu yang menikmati hasilnya, maka anakmu lah yang akan menikmati. Kalau bukan anakmu, maka cucumu lah yang akan menikmati hasilnya. Tetap boys.